Mentari baru saja menembus kabut tipis ketika pasar sumber rejeki mulai hidup. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sayur segar dan wangi bumbu dapur yang dikepak para pedagang. Suara tawar-menawar bertalu-talu, berpadu dengan derit gerobak yang lewat di antara lapak-lapak sempit. Dari kejauhan, terdengar pekikan ayam dan lengkingan suara ibu-ibu yang memanggil pembeli. Seperti pagi-pagi sebelumnya, pasar itu tampak menjadi denyut nadi desa kecil di Jawa Timur itu, namun di balik riuhnya, ada bayangan yang selalu menghantui. Bayangan itu bernama Gondo, lelaki bertubuh besar dengan tatapan seperti bara yang siap meledak. Setiap langkahnya membuat lantai papan pasar berderit. Orang-orang segera menyingkir ketika ia lewat, seperti tikus yang takut diinjak macan. Di pundaknya tergantung jaket kulit usang, sementara di tangannya ia membawa pentungan kayu yang sudah retak di beberapa bagian, saksi betapa seringnya benda itu dipakai untuk menakut-nakuti orang. Gondo bukan hanya sekadar pengganggu. Ia adalah penguasa tak resmi pasar itu. Para pedagang tahu bahwa mereka harus menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk uang keamanan, jika ingin dagangan mereka tetap aman. Bagi yang menolak, akibatnya bisa fatal, meja jualannya ditendang, barang dagangan diacak-acak, atau bahkan mereka sendiri dijatuhkan di depan orang banyak. Tak ada yang berani melawan, karena Gondo punya geng yang selalu siap menyokongnya. Pagi itu, ia berhenti di depan lapak sayur milik Mbok Sarmi, seorang perempuan tua yang hidup hanya dari hasil menjual kangkung dan bayam. "Mana setorannya, Mbok?" Gondo menatapnya dengan mata menyipit. Mbok Sarmi dengan tangan gemetar menyerahkan selembar uang lusuh, wajahnya menunduk dalam ketakutan. Gondo menyambar uang itu dengan kasar, lalu melemparkan senyum miring yang lebih mirip ancaman. Di sudut pasar, beberapa pemuda yang sedang mengangkut karung beras berhenti bekerja, memperhatikan pemandangan itu dengan wajah muram. Mereka sudah lama geram, namun tak ada yang cukup berani untuk menjadi pahlawan. Setiap kali ada yang mencoba melawan, Gondo selalu berhasil menaklukkannya dengan kekuatan dan keberingasan yang tak tertandingi. Ketakutan itu menjalar seperti racun, membungkam keberanian siapapun yang mencoba mengusir bayang-bayang hitam dari pasar. Suasana pasar yang semula ramai mendadak terasa lebih berat. Para pedagang seolah kehilangan semangat, tawar-menawar menjadi lebih pelan, bahkan anak-anak yang biasanya berlarian kini bersembunyi di balik meja jualan orang tua mereka. Gondo berjalan santai di tengah lorong, seolah-olah ia adalah raja yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Setiap kali ia berhenti, jantung orang-orang di sekitarnya serasa ikut berhenti berdetak. Sementara itu, dari ujung jalan, terlihat sebuah gerobak kayu baru yang perlahan memasuki area pasar. Rodanya berdecit lembut, ditarik oleh tangan seorang perempuan muda yang wajahnya tertutup sedikit oleh tudung anyaman bambu. Tak ada yang mengenalnya, gerobak itu tampak asing, begitu pula pemiliknya. Beberapa pedagang hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk, terlalu sibuk dengan ketakutan mereka sendiri. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa kedatangan perempuan itu akan mengubah segalanya. Di balik kesederhanaannya, ia membawa sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di pasar itu, sebuah keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan uang keamanan, dan sebuah rahasia yang kelak akan membuat nama Gondo tak lagi menjadi momok bagi warga sumber rejeki. Pasar itu, tanpa mereka sadari, baru saja memulai babak baru dalam sejarahnya. Gerobak kayu itu berhenti di bawah pohon beringin tua yang berdiri di tepi pasar. Perempuan muda itu menghapus peluh dari keningnya, lalu menegakkan tubuh. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya sawo matang, matanya tajam namun lembut, bibirnya terangkat dalam senyum tipis yang penuh percaya diri. Tudung anyamannya ia letakkan di atas gerobak, memperlihatkan rambut hitam yang digelung rapi. Nama perempuan itu Sekar, meski tak seorang pun di pasar tahu siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Sekar mulai membuka tutup gerobaknya. Aroma kaldu sapi yang hangat segera menyebar, melayang di antara bau sayur dan tanah basah. Uap panas naik dari panci besar yang penuh dengan bakso bulat sempurna. Beberapa pedagang yang lewat berhenti, menoleh penasaran. Mereka tak ingat kapan terakhir kali ada penjual bakso baru di pasar itu, apalagi yang membawa aroma begitu menggoda. Tak butuh waktu lama sampai Gondo, yang masih berkeliling memungut setoran, mencium aroma itu. Ia berhenti, hidungnya kembang kempis seperti anjing pelacak. "Siapa berani buka lapak tanpa izin gue?" geramnya. Orang-orang yang berada di dekat Sekar spontan menyingkir, meninggalkan perempuan itu berdiri sendirian di samping gerobaknya. Namun Sekar tetap tenang,
bahkan matanya memancarkan sesuatu yang membuat beberapa warga merasa aneh, keberanian yang jarang mereka lihat di pasar itu. Gondo melangkah mendekat, pentungannya berayun pelan di tangannya. "Hei, Mbak Manis," ujarnya dengan suara yang dibuat lembut, namun matanya penuh ancaman. "Kalau mau dagang di sini, harus tahu aturan. Ada uang keamanan yang harus dibayar." Sekar menatapnya lurus-lurus, lalu dengan santai mengambil mangkuk, menuangkan kuah bakso, dan menyerahkannya pada seorang anak kecil yang sejak tadi berdiri terpaku di samping gerobak. "Pasar ini tempat umum, bukan milik siapapun," jawab Sekar pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat orang-orang di sekitarnya mendengar. Kata-kata itu membuat beberapa pedagang terbelalak, tak percaya ada orang yang berani bicara seperti itu kepada Gondo. Anak kecil yang menerima mangkuk tampak bingung, tapi wajahnya berseri saat menghirup aroma bakso yang baru disajikan. Gondo terkekeh, suara tawanya berat dan kasar, seperti batu digesekkan ke besi. "Berani juga kamu?" "Ya," katanya, mendekatkan wajahnya ke arah Sekar. "Biasanya orang sudah gemetar kalau aku datang." Sekar tidak bergeming, tatapannya tetap tenang, seperti air yang tak terusik meski dilempari batu. Dalam hatinya, ia memantapkan niat, kedatangannya ke pasar ini bukan sekadar untuk berdagang, melainkan untuk membawa perubahan. Beberapa warga mulai berkerumun, mencoba melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berbisik-bisik, sebagian menggeleng cemas, sebagian lain menatap Sekar dengan kagum yang bercampur takut. Tak seorang pun tahu bahwa di balik tubuh mungil perempuan itu tersimpan ilmu warisan turun-temurun yang belum pernah dicicipi dunia luar, lembu sekilan, jurus silat legendaris yang bisa mematahkan serangan bahkan sebelum lawan sempat menyentuhnya. Sekar tersenyum tipis, lalu kembali menata mangkuk dan bakso dengan hati-hati, seolah ancaman Gondo bukan apa-apa. Angin pagi berembus lembut, menggoyangkan daun beringin di atas kepala mereka. Di antara ketegangan yang menyesaki udara, aroma bakso yang sedap justru terasa semakin kuat, seolah menjadi pengingat bahwa sesuatu yang sederhana bisa melawan bayang-bayang kelam. Dan di sanalah, awal benturan dua dunia, preman yang haus kuasa dan penjual bakso dengan rahasia sakti, baru saja dimulai. Malam itu, pasar Sumber Rejeki telah sepi. Lapak-lapak ditutup rapat, dan hanya suara jangkrik menemani angin yang meniup sisa-sisa aroma sayur dari siang tadi. Di bawah cahaya bulan yang redup, Sekar mendorong gerobaknya ke tepi sungai kecil di belakang pasar. Airnya memantulkan kilau bintang, menciptakan suasana yang tenang sekaligus misterius. Sekar menatap permukaan sungai itu, menarik napas panjang, seolah hendak melepas beban yang ia simpan sejak lama. Ia menyingkap tirai kecil yang tergantung di sisi gerobaknya, memperlihatkan sebuah kotak kayu tua yang dipenuhi ukiran berbentuk kepala lembu. Dengan hati-hati, Sekar membuka kotak itu, mengeluarkan sebundel kain lusuh yang di dalamnya tersimpan kitab kuno berwarna coklat tua. Di sampulnya tertera tulisan aksara Jawa yang samar, "Lembu Sekilan." Tangannya mengelus lembut permukaan kitab, wajahnya berubah sendu, mengingat sosok ayah yang memberinya kitab itu di malam terakhir sebelum ia menghilang. Kilasan masa lalu pun datang menghampiri. Ia masih kecil ketika ayahnya, seorang pendekar yang terkenal bijak, memeluknya erat di beranda rumah. "Sekar," ucap ayahnya waktu itu, "ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Lembu Sekilan adalah tentang melindungi, bukan menyakiti. Jika suatu hari kau melihat ketidakadilan, gunakan ilmu ini untuk menegakkan yang benar." Kata-kata itu selalu menggema dalam hati Sekar, terutama sekarang, saat pasar yang ia datangi penuh dengan bayang-bayang kelam bernama Gondo. Sekar menutup matanya, mulai duduk bersila di tepi sungai. Ia membuka kitab dan melafalkan beberapa baris tulisan yang telah dihafalnya sejak kecil. Perlahan ia menggerakkan tangannya, membentuk pola lingkaran, lalu berdiri dengan langkah ringan. Gerakannya tampak sederhana, namun di balik kelembutan itu tersimpan kekuatan yang mampu mematahkan serangan tanpa kontak langsung, sebuah teknik yang hanya dimiliki jurus Lembu Sekilan. Angin yang semula tenang kini terasa berputar lembut di sekelilingnya. Ia kemudian melangkah mundur sejauh sekilan, jarak yang menjadi nama jurus itu, dan menghentakkan telapak kaki ke tanah. Seketika dedaunan di sekitar bergetar, dan air sungai membuat riak kecil yang berkilau di bawah cahaya bulan. Sekar merasakan aliran tenaga dalam mengisi tubuhnya, mengalir dari telapak kaki hingga ke ujung jari. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan karena kesombongan, melainkan karena keyakinan bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun di balik ketenangan malam,
sepasang mata mengawasi dari kejauhan. Salah satu kaki tangan Gondo yang tadi siang penasaran dengan keberanian Sekar, diam-diam mengikuti gerak-geriknya. Dari balik rerimbunan bambu, ia melihat sekilas Sekar melompat ringan, tubuhnya seolah melayang sebentar di udara sebelum mendarat tanpa suara. Mata lelaki itu membesar, ia tahu bosnya harus segera tahu tentang keanehan ini. Selesai berlatih, Sekar menutup kitab dengan hormat lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu. Ia menghela napas, memandang langit yang dipenuhi bintang. Dalam hatinya ia tahu, jalan yang dipilihnya bukan jalan yang mudah. Menghadapi Gondo bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang menepati janji pada ayahnya dan menjaga kehormatan ilmu yang diwariskan kepadanya. Ia harus mengalahkan kegelapan tanpa kehilangan sisi welas asih dalam dirinya. Ketika Sekar mendorong gerobaknya kembali ke pasar yang sudah sunyi, suara bambu yang patah samar terdengar dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, alisnya terangkat, namun ia tak melihat siapapun. Hanya bayangan pohon yang menari di bawah sinar bulan. Sekar tersenyum tipis, seolah tahu bahwa tantangan sesungguhnya akan segera datang. Ia melangkah lagi, yakin bahwa lembu sekilan akan menjadi senjata sekaligus pelindung dalam pertarungan yang akan menentukan nasib pasar sumber rejeki. Fajar menyingsing, mewarnai langit pasar sumber rejeki dengan semburat oranye yang lembut. Sekar sudah lebih dulu tiba, menata gerobaknya di bawah pohon beringin. Uap kuah bakso yang mengepul di udara berpadu dengan aroma daun pisang basah dan wangi kue yang baru digoreng. Namun suasana pagi itu terasa berbeda, ada ketegangan yang mengintai di antara langkah para pedagang. Mereka tahu, kabar tentang keberanian Sekar menolak setoran sudah sampai ke telinga Gondo. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar dari arah pintu masuk pasar. Gondo muncul bersama dua orang anak buahnya, wajahnya diliputi murka yang ditahan-tahan. Orang-orang segera menyingkir, menciptakan lorong kosong di antara lapak-lapak. Sekar, yang tengah menyendok bakso ke dalam mangkuk, hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Gerakannya tetap tenang, seolah kedatangan preman itu hanyalah angin lalu. Jadi ini yang bikin pasar ramai kemarin, ujar Gondo dengan suara rendah namun penuh ancaman. Ia melangkah mendekat, menatap Sekar dari ujung kaki hingga kepala. Kamu pikir bisa seenaknya buka dagang tanpa izin? Suasana pasar seketika membeku, bahkan suara ayam pun seolah terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa pedagang tua berdesis lirih, berharap Sekar tidak melawan agar tidak ada keributan. Sekar meletakkan sendok sayur perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Tatapannya jernih, tapi di balik keteduhan itu ada ketegasan yang sulit dijelaskan. Saya datang untuk berjualan, Mas, katanya pelan namun mantap. Pasar ini untuk semua orang yang mau bekerja dengan jujur. Saya tidak akan bayar untuk sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kata-kata itu terdengar lembut, tetapi memiliki bobot yang membuat beberapa orang yang mendengar merinding. Gondo tertawa keras, tawanya bergema seperti gemuruh yang menakutkan. Ia melangkah makin dekat, hingga jarak mereka tinggal sejengkal. Kamu berani melawan aku, iya, katanya sambil mengayunkan pentungan kayu di tangannya. Sorot matanya tajam, mencoba menembus keberanian Sekar. Namun perempuan itu tetap berdiri tegak, hanya sedikit menggeser kakinya ke posisi yang lebih kokoh, langkah yang tampak biasa bagi orang awam tetapi sebenarnya bagian dari pola lembu sekilan. Tiba-tiba, Gondo mengangkat pentungannya tinggi-tinggi, siap menghantam gerobak bakso yang berdiri di hadapan Sekar. Beberapa pedagang menjerit kecil, anak-anak bersembunyi di balik tubuh ibu mereka. Namun sebelum pentungan itu mengenai sasaran, sesuatu yang aneh terjadi. Gondo seperti terpental oleh tenaga tak kasat mata. Tubuhnya terdorong mundur 2 langkah, wajahnya tampak terkejut, seolah ia baru saja menabrak dinding yang tidak terlihat. Pasar terdiam, semua mata tertuju pada Sekar, yang masih berdiri dengan posisi kaki sedikit terbuka, kedua tangannya memegang mangkuk bakso seolah tak terjadi apa-apa. Tatapannya tetap lembut, namun ada kilatan kecil yang membuat siapapun yang melihatnya tahu bahwa ia bukan pedagang biasa. Gondo mendesis, mencoba menutupi keterkejutannya dengan amarah. Kamu, main sihir, ya. Geramnya, meskipun dalam hati ia tak yakin apa yang barusan terjadi. Sekar hanya tersenyum tipis, lalu menyerahkan mangkuk berisi bakso kepada seorang anak kecil yang sejak tadi bersembunyi di balik lapak sayur. Lebih baik sarapan dulu, nak, daripada takut, ujarnya lembut. Anak itu tersenyum malu-malu,
sementara Gondo mematung di tempatnya, dipenuhi kebingungan dan amarah yang belum menemukan bentuk. Pagi itu, Pasar Sumber Rejeki menyaksikan awal benturan besar antara keserakahan dan keberanian, yang baru saja membuka lembar baru dalam sejarahnya. Keesokan paginya, suasana Pasar Sumber Rejeki berbeda dari biasanya. Bukan lagi ketakutan yang melayang di udara, melainkan desas-desus penuh rasa ingin tahu. Orang-orang berkumpul di sudut-sudut, berbisik-bisik tentang kejadian kemarin. "Aku lihat sendiri, Gondo terpental seperti kena angin besar," ujar seorang penjual tempe. "Dia bahkan tidak sempat menyentuh gerobak baksonya," sahut yang lain dengan mata membesar. Nama Sekar mendadak menjadi topik utama di setiap lapak. Di bawah beringin tua, Sekar tetap berjualan seperti biasa. Tangannya cekatan menyendok kuah panas, menaburkan bawang goreng, dan menyodorkan mangkuk dengan senyum hangat. Namun di balik ketenangan itu, ia merasakan tatapan penasaran dari segala arah. Warga, yang dulu terlalu takut bahkan untuk saling menyapa di hadapan Gondo, kini berani mendekat, meskipun hanya untuk mencicipi bakso atau sekadar melihat lebih dekat wajah penjual misterius itu. Anak-anak yang biasanya hanya bermain petak umpet di sudut pasar kini berebut tempat di depan gerobak Sekar. Mereka memandangnya dengan kekaguman polos, seolah ia pahlawan dari dongeng. Seorang bocah gemuk bahkan memberanikan diri bertanya, "Mbak, kemarin kok Mas Gondo bisa mundur sendiri? Mangkuk baksonya ada mantranya, iya?" Pertanyaan itu membuat orang-orang tertawa, tetapi tawa itu terdengar seperti kelegaan yang sudah lama ditahan. Sementara itu, Gondo tidak terlihat pagi itu. Kabar yang beredar mengatakan ia masih murka dan memilih berdiam di markas kecilnya di tepi desa. Namun bagi warga, ketidakhadirannya justru terasa seperti napas lega yang selama ini tak pernah mereka hirup. Mereka mulai membayangkan pasar tanpa teror setoran harian, tanpa ancaman pentungan yang selalu menghantui. Namun tidak semua orang merasa tenang. Di sudut yang lebih gelap, beberapa kaki tangan Gondo berkumpul, wajah mereka tegang. Mereka tidak menyukai kenyataan bahwa seorang perempuan asing bisa mengoyak wibawa bos mereka hanya dengan satu kejadian. "Kita harus kasih tahu Gondo. Perempuan itu bukan orang sembarangan," bisik salah satu dari mereka, matanya melirik ke arah Sekar yang sibuk melayani pembeli. Sekar menyadari kerumunan kecil itu, tapi ia memilih untuk tidak peduli. Ia tahu keberaniannya kemarin akan memicu gelombang baru, bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi juga permusuhan yang lebih serius. Dalam hatinya, ia mengulang pesan ayahnya, gunakan ilmu itu untuk melindungi, bukan untuk menakut-nakuti. Maka ia memutuskan, yang harus ia tunjukkan pada warga bukan hanya kekuatan, melainkan kebaikan yang datang bersamanya. Menjelang siang, antrean di depan gerobak semakin panjang. Para pembeli tak hanya datang untuk mencicipi bakso, tapi juga untuk berbagi cerita. Mereka mulai merencanakan hal-hal yang sebelumnya tak terbayang, memperbaiki atap pasar bersama, membentuk koperasi kecil, dan bahkan mengusulkan ronda malam agar tak ada lagi yang berani memeras mereka. Semangat itu tumbuh pelan-pelan, seperti bunga yang mekar setelah musim hujan panjang. Di tengah keramaian itu, Sekar menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang kini dipenuhi harapan. Senyum hangatnya semakin dalam, meskipun di baliknya ia tahu badai belum benar-benar berlalu. Gondo mungkin sedang menyusun rencana, dan orang-orang yang setia padanya tidak akan tinggal diam. Namun untuk saat ini, ia memilih menikmati ketenangan yang tercipta, sambil bersiap menghadapi gelombang berikutnya yang akan menentukan nasib Pasar Sumber Rejeki. Senja turun perlahan di atas Pasar Sumber Rejeki. Setelah hari yang penuh dengan tawa dan cerita, pasar mulai sepi. Sekar mendorong gerobaknya melewati jalan setapak yang mengarah ke rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Angin sore membawa aroma tanah basah, bercampur dengan suara jangkrik yang mulai muncul dari balik semak. Namun di dalam hati Sekar, ada kerikil kegelisahan yang tak bisa ia usir, bayangan Gondo yang mungkin tengah merencanakan sesuatu. Setelah sampai di rumah, ia meletakkan gerobaknya di halaman, lalu duduk di beranda kayu yang menghadap ke sawah. Cahaya oranye keemasan memantul di permukaan padi yang mulai menguning. Sekar mengeluarkan kotak kayu tua dari bawah papan lantai. Di dalamnya, selain kitab lembu sekilan, tersimpan juga kain merah lusuh yang pernah digunakan ayahnya. Tangannya menyentuh kain itu dengan lembut, dan seketika ingatan masa kecil menyeruak begitu nyata. Ia teringat malam saat rumahnya diserbu gerombolan bandit yang dipimpin orang mirip Gondo, bertahun-tahun lalu. Api berkobar di halaman, dan suara benturan senjata memenuhi udara.
Ayahnya, Ki Suramanggala, berdiri di depan pintu dengan tenang, meskipun wajahnya dipenuhi asap. "Sekar, dengarkan baik-baik," katanya waktu itu sambil menyerahkan kitab. "Jika aku tak kembali, bawalah ilmu ini untuk melindungi orang yang lemah. Jangan biarkan ketamakan menguasai pasar, sawah, atau tanah air kita." Sekar kecil hanya bisa menangis, memeluk ayahnya erat sebelum ia melangkah ke dalam kegelapan bersama para bandit yang mengintai. Setelah malam itu, Ki Suramanggala tak pernah kembali. Orang-orang bilang ia gugur di tepi hutan setelah melawan sendirian demi menyelamatkan warga dari perampokan. Sejak saat itu, Sekar bersumpah untuk menjaga ajaran ayahnya, meskipun ia tahu jalan itu akan penuh bahaya. Sekar menatap kitab lembu sekilan yang kini tergeletak di pangkuannya. Ia membuka halaman yang sudah mulai menguning, menelusuri tulisan yang mengingatkannya pada suara ayahnya. Setiap gerakan dalam kitab itu bukan hanya jurus, melainkan pesan tentang keberanian, welas asih, dan pengendalian diri. Ilmu itu mengajarinya bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak musuh yang dapat ditaklukkan, melainkan pada kemampuan untuk menjaga kedamaian meskipun dikepung badai. Namun di luar sana, bayang-bayang bahaya semakin jelas. Sekar mendengar langkah-langkah ringan yang berhenti di luar pagar rumah. Ia cepat menyimpan kitab dan kain merah ke dalam kotak, lalu menatap gelapnya pekarangan. Samar-samar, ia menangkap suara seseorang berbicara pelan, mungkin salah satu anak buah Gondo yang sedang mengintai. Sekar menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa rahasianya tak akan lama tersembunyi. Ia kembali menatap langit senja yang mulai beralih menjadi malam. Dalam hati, ia memanggil ingatan wajah ayahnya yang selalu tersenyum bijak. "Bapak," bisiknya lirih, "aku akan menjaga ilmu ini, sekalipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar dari Gondo." Angin malam berhembus, membuat daun-daun padi bergoyang seperti memberi restu. Sekar merasa seolah ayahnya hadir, menguatkan langkahnya yang akan segera diuji. Ketika lampu minyak di beranda mulai redup, Sekar menutup kotak kayu itu dengan hati-hati. Matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad. Ia tahu, hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Gondo dan orang-orangnya pasti akan bergerak, dan ia harus siap menggunakan seluruh ajaran lembu sekilan bukan hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga orang-orang yang sudah mulai percaya padanya. Malam itu, rahasia masa lalunya menjadi obor yang menerangi jalan menuju pertarungan yang semakin dekat. Malam di desa itu terasa lebih pekat dari biasanya. Di sebuah gubuk reyot di tepi sawah, lampu minyak berayun pelan diterpa angin. Gondo duduk bersandar di kursi bambu dengan wajah masam, pentungan kayu yang biasanya menjadi kebanggaannya kini tergeletak di tanah. Sejak insiden di pasar, harga dirinya terasa tercabik. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang penjual bakso mampu mempermalukannya di depan banyak orang. Beberapa anak buahnya duduk melingkar di lantai, raut mereka gelisah. "Bos, kita nggak bisa diam aja," ujar salah satu lelaki bertubuh kurus dengan bekas luka di pipi. "Kalau kita biarin, orang-orang bakal makin berani." Gondo mendengus keras, matanya memantulkan sinar lampu yang redup. "Aku tahu," balasnya dingin. "Tapi kita nggak bisa sembarangan. Perempuan itu bukan orang biasa." Lalu muncullah sosok lain dari balik tirai gubuk, Raja Tikus, preman lama yang terkenal licik dan licin seperti namanya. Tubuhnya kecil, tetapi gerakannya cepat dan matanya tajam penuh perhitungan. "Aku dengar kalian punya masalah dengan penjual bakso," katanya, suaranya menyerupai desis ular. "Aku bisa bantu kalian, dengan harga yang sesuai." Gondo meliriknya, tahu bahwa jika Raja Tikus sudah turun tangan, masalah akan berubah menjadi perang kecil. Gondo menghela napas berat, lalu mengangguk pelan. "Baik, kita akan selesaikan ini sekali untuk selamanya," katanya. "Besok pagi, sebelum pasar buka, kita datang ramai-ramai. Kita bikin dia tahu tempatnya." Anak buahnya bersorak setuju, meskipun di balik sorakan itu ada bayangan ketakutan. Mereka semua tahu, Sekar bukan pedagang biasa, ada sesuatu di balik langkahnya yang ringan dan tatapannya yang teduh. Raja Tikus menyeringai, menepuk bahu Gondo. "Jangan takut sama perempuan, Gondo. Semua manusia punya kelemahan. Kau cuma perlu bikin dia lengah." Ia mengeluarkan belati kecil yang bersinar di bawah cahaya lampu. "Kalau dia memang sakti, kita pastikan dia nggak punya waktu untuk pakai kesaktiannya." Kata-kata itu membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Di luar gubuk, angin malam bertiup membawa aroma sawah yang lembab. Bulan yang tadi bersinar terang kini tertutup awan,
meninggalkan bayangan hitam yang merayap di tanah. Di kejauhan, suara serangga terdengar samar, seperti meramalkan kekacauan yang akan datang. Dalam hati Gondo, api dendam membara, membakar rasa malu yang terus menghantuinya sejak kejadian di bawah pohon beringin. Namun, di balik amarahnya, ada secuil keraguan yang tak mau hilang. Bayangan tubuhnya yang terpental oleh kekuatan tak terlihat masih membekas di ingatan. Apa benar dia cuma manusia? Pikirnya dalam hati. Tetapi gengsi dan amarah lebih kuat dari keraguannya. Ia mengangkat pentungan yang tergeletak, mengibaskannya ke udara, seolah sedang meneguhkan tekad untuk menghadapi apapun yang menanti. Malam itu, rencana balas dendam telah matang. Gondo dan gerombolannya bersiap untuk menghadapi pagi dengan amarah yang terpendam. Mereka tak tahu, setiap langkah yang mereka ambil hanya akan membawa mereka lebih dekat pada pelajaran pahit tentang keberanian dan kebijaksanaan yang bersemayam di balik ilmu lembu sekilan. Di tempat lain, Sekar duduk di beranda rumahnya, memandang bintang yang mulai muncul, seolah sudah merasakan badai yang akan datang. Fajar belum sempurna naik ketika kabut tipis menyelimuti pasar sumber rejeki. Lapak-lapak masih tertutup kain goni, dan suara ayam hanya terdengar sayup dari kejauhan. Sekar sudah berada di bawah pohon beringin, menyiapkan gerobaknya dengan tenang. Di balik keteduhan matanya, ia merasakan udara yang berbeda, udara yang membawa tanda bahaya. Angin berhembus lebih dingin, seolah memberi peringatan akan sesuatu yang besar. Dari arah jalan tanah, derap kaki terdengar semakin jelas. Gondo datang bersama belasan anak buahnya, wajah mereka keras, mata penuh dendam. Di samping Gondo, berjalan Raja Tikus dengan senyum licik yang tak pernah hilang dari bibirnya. Mereka berhenti beberapa langkah dari gerobak bakso, membuat lingkaran yang mengurung Sekar. Pagi yang biasanya damai kini berubah menjadi panggung pertarungan yang belum pernah terjadi di pasar itu. "Waktumu sudah habis, Sekar," kata Gondo dengan suara berat yang bergetar oleh amarah. "Pasar ini milikku. Kamu dan bakso itu akan angkat kaki atau, kami pastikan kamu tak akan bisa berdiri lagi." Ancaman itu menggema di antara lapak-lapak kosong. Namun Sekar tidak bergeming, ia hanya menatap lurus, memandang satu persatu wajah yang mengelilinginya, seolah ingin memahami rasa sakit yang mendorong mereka menjadi serigala lapar. Sekar menarik napas panjang, lalu menurunkan sendok sayur dari tangannya. "Pasar ini bukan milik siapapun, Gondo," ujarnya lembut namun tegas. "Ini tempat orang mencari rezeki, bukan tempat ketamakan berkuasa." Kata-katanya mengalir seperti air yang menyejukkan, namun juga membawa daya yang sulit dijelaskan. Raja Tikus mendengus, lalu memberi isyarat dengan dagu pada beberapa orang agar maju. Dua orang preman melangkah cepat, mencoba meraih gerobak Sekar. Dalam sekejap, tubuh mereka terhenti, seolah menabrak dinding tak terlihat, lalu terlempar mundur hingga menabrak tiang kayu. Wajah-wajah lain berubah pucat. Sekar berdiri dengan posisi kaki selebar bahu, kedua tangannya terbuka tenang, mata fokus pada setiap gerakan lawan. Aura lembu sekilan memancar, halus namun kuat, menyelimuti tubuhnya bagaikan kabut yang tak bisa ditembus. Gondo meraung, amarahnya membutakan keraguannya. Ia menerjang ke depan, pentungan kayu melayang cepat, mengincar bahu Sekar. Namun Sekar hanya bergeser setengah langkah, sekilan, dan dengan gerakan ringan, ia mendorong udara di depannya. Tenaga dalam yang terkendali menghantam tubuh Gondo, membuatnya terhuyung lalu jatuh berlutut, wajahnya terkejut dan malu bercampur jadi satu. Raja Tikus yang melihat itu segera melompat, belati kecilnya berkilat dalam cahaya matahari yang mulai menembus kabut. Sekar menatap tajam, lalu melangkah maju dengan gerakan yang begitu cepat hingga hanya menyisakan bayangan. Dengan sentuhan ringan di pergelangan tangan Raja Tikus, belati itu terpental jatuh ke tanah. Sekar kemudian memutar tubuh, membuat angin kecil yang mendorong Raja Tikus mundur beberapa langkah. Semua yang menyaksikan terdiam, antara kagum dan takut, mereka baru benar-benar menyadari bahwa ilmu yang melindungi perempuan itu bukan sekadar rumor. Kabut pagi perlahan tersibak, memperlihatkan wajah Gondo yang kini menunduk, nafasnya memburu. Sekar memandangnya, lalu berkata dengan nada yang bukan ejekan, melainkan ajakan, "Berhentilah, Gondo. Pasar ini tidak butuh penguasa, hanya orang-orang yang mau bekerja bersama." Keheningan panjang menyelimuti pasar. Dalam detik itu, masa depan sumber rejeki seakan tergantung pada keputusan yang akan diambil lelaki yang selama ini menjadi momok bagi semua orang.
Kabut pagi yang baru saja pecah perlahan berubah menjadi sinar kemasan. Gondo masih berlutut di tanah pasar sumber rejeki, napasnya memburu, pentungan kayu tergeletak jauh dari tangannya. Sekar berdiri tak jauh darinya, tubuhnya tetap tenang seperti batu karang yang menahan gelombang. Orang-orang mulai berdatangan dari gang-gang kecil, menyaksikan pemandangan yang selama ini hanya mereka bayangkan. Preman yang selama bertahun-tahun menakuti mereka kini tertunduk tanpa daya. Raja Tikus merintih sambil memegangi pergelangan tangannya yang terkilir. Sorot liciknya telah sirna, berganti dengan ketakutan yang membuat wajahnya pucat. Anak buah Gondo saling pandang, sebagian menggeser langkah mundur. Mereka tidak lagi melihat Sekar sebagai penjual bakso biasa, melainkan sebagai sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang lahir bukan dari amarah, melainkan dari keberanian dan belas kasih. Sekar mendekati Gondo dengan langkah perlahan. Tidak ada amarah dalam matanya, hanya keteguhan yang lembut. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk memukul, melainkan untuk membantu lelaki itu berdiri. "Kau masih bisa memilih jalan lain," katanya dengan suara yang jernih. "Tak ada yang lahir untuk menjadi penguasa atas ketakutan orang lain. Kau bisa gunakan tenagamu untuk melindungi, bukan memeras." Gondo mendongak, matanya merah bukan karena marah, tetapi karena malu. Dalam dirinya, harga diri yang selama ini ia banggakan runtuh, digantikan rasa hampa yang belum pernah ia rasakan. Semua orang yang dulu ia takuti kini memandangnya dengan campuran harap dan cemas. Sekar tetap menatapnya, tak ada sedikit pun penghinaan dalam sorot matanya, hanya dorongan agar ia bangkit sebagai manusia baru. Perlahan, Gondo menerima uluran tangan itu. Sekar menariknya berdiri, dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu dimulai, senyum samar muncul di wajah lelaki besar itu. Suasana pasar berubah, ketegangan yang semula pekat kini mencair menjadi keheningan yang hangat. Beberapa pedagang saling berbisik, sebagian bahkan tersenyum lega melihat akhir yang tak mereka sangka. Sekar lalu menoleh pada kerumunan. "Pasar ini milik kita semua," katanya dengan lantang namun tetap lembut. "Jangan biarkan ketakutan membuat kita diam. Mulai hari ini, kita jaga bersama tempat ini, supaya tidak ada lagi yang merasa berhak menindas." Kata-katanya menggema, menyentuh hati orang-orang yang berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kebebasan yang bukan sekadar mimpi. Gondo menghela napas panjang, kemudian mengangguk. "Aku salah," ucapnya lirih, hampir seperti gumaman yang ditelan udara pagi. "Aku ingin berubah." Sekar mengangguk kecil, lalu menepuk bahu lelaki itu dengan penuh pengertian. Raja Tikus hanya bisa tertunduk, menyadari bahwa keangkuhannya tak berarti apa-apa di hadapan seseorang yang tahu cara menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Matahari akhirnya memanjat lebih tinggi, menyinari seluruh pasar dengan cahaya hangat. Warga mulai tersenyum, beberapa mendekati Sekar untuk mengucapkan terima kasih, yang lain bahkan menepuk bahu Gondo dengan penuh harapan. Pagi itu, pasar sumber rejeki resmi memasuki lembar baru, lembar tentang keberanian yang mematahkan ketakutan, dan tentang pencerahan yang lahir dari kesalahan yang disadari. Sekar, dengan ketenangan khasnya, hanya tersenyum dan kembali ke gerobak bakso. Uap kuahnya mengepul seperti doa syukur atas kemenangan yang tidak hanya miliknya, tetapi milik semua orang. Beberapa minggu telah berlalu sejak duel yang mengguncang pasar sumber rejeki. Matahari pagi kini selalu menyapa dengan lebih hangat, seolah ikut merayakan kedamaian yang baru. Lapak-lapak kembali ramai, aroma sayur segar, bumbu dapur, dan kuah bakso Sekar bercampur jadi satu, menciptakan harmoni yang dulu hanya menjadi angan. Tidak ada lagi suara gertakan atau bayangan pentungan, hanya tawa pedagang yang saling membantu menata dagangan. Gondo, yang dulu menjadi momok, kini tampak berbeda. Ia mengenakan kaos sederhana dan membantu para pedagang mengangkat karung beras atau memperbaiki atap tenda yang rusak. Wajahnya lebih teduh, meski bekas-bekas kerasnya hidup masih tampak di garis rahangnya. Setiap kali melewati Sekar, ia menunduk sedikit, tanda hormat yang lahir dari pengakuan, bukan paksaan. Raja Tikus tak lagi muncul di pasar itu. Konon, ia pergi mencari penghidupan baru di kota lain setelah menyadari bahwa tipu daya tak lagi mendapat tempat di pasar yang sudah berubah. Orang-orang menyebutnya, angin buruk yang akhirnya tahu arah pulang. Meski begitu, Sekar tahu, selalu ada bayangan gelap yang bisa datang kapan saja, dan ia tetap waspada, meski hatinya penuh damai. Suatu pagi, ketika Sekar tengah menuang kuah panas ke dalam mangkuk, Gondo datang menghampiri.
Tangannya yang besar menggenggam secarik kertas lusuh, sebuah tulisan sederhana yang ia buat sendiri. "Aku tulis ini buat pasar," katanya pelan. "Aku janji akan jaga tempat ini, biar nggak ada yang lagi ketakutan seperti dulu." Sekar membaca tulisan itu, lalu tersenyum hangat. Ada kejujuran yang lahir dari perjalanan panjang seorang lelaki yang pernah tersesat. Kerumunan kecil terbentuk di sekitar mereka. Pedagang, pembeli, hingga anak-anak yang bermain di dekat beringin berhenti sejenak, menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Preman yang dulu kejam kini berdiri canggung dengan secarik janji di tangan. Sekar memintanya membacakan keras-keras, dan suara Gondo, meski berat dan serak, terdengar mantap saat mengucap tekadnya di depan semua orang. Sore itu, Sekar duduk di bangku kayu di depan gerobaknya yang sudah kosong dari bakso. Angin lembut menyibak rambutnya, membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan. Di matanya, pasar bukan lagi sekadar tempat mencari rezeki, melainkan sebuah rumah bagi banyak hati yang pernah tercerai-berai. Ia tahu, setiap kemenangan sejati bukan diukur dari siapa yang kalah, melainkan dari siapa yang mampu membuka pintu bagi perubahan. Ketika senja mulai meluruh, Gondo menghampiri lagi, kali ini tanpa pentungan, tanpa rasa takut atau malu. Ia hanya membawa 2 gelas teh panas yang ia beli dari warung sebelah. "Aku nggak bisa bikin bakso seperti kamu," ujarnya sambil menyerahkan salah satu gelas, "tapi aku bisa mulai belajar bikin hidup yang lebih baik." Sekar terkekeh kecil, menerima teh itu dengan tatapan lembut. Di antara mereka, terjalin pengertian yang tak butuh banyak kata. Langit perlahan berubah menjadi ungu keemasan, dan lampu-lampu pasar mulai menyala, memberi kilau hangat di wajah setiap orang yang masih bercengkerama. Sekar menatap langit, lalu menatap pasar yang kini penuh tawa, dan hatinya dipenuhi syukur. Ilmu lembu sekilan bukan sekadar seni bertahan, melainkan cara menjaga keseimbangan antara kekuatan dan belas kasih. Di tengah cahaya senja itu, lahirlah fajar baru bagi pasar sumber rejeki, dan bagi hati-hati yang belajar bahwa keberanian sejati adalah keberanian untuk berubah.